Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya dimanapun kita berada. Amin. Oke anak-anak, baiklah. Kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Fil. Ya. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, surat Al-Fil merupakan salah satu surat dalam Al-Quran. Yang mana surat Al-Fil ini merupakan surat ke-105 yang terdapat pada juz 30 atau yang biasa kita sebut dengan juz Ammah. Nah, Al-Fil artinya gajah. Dan juga surat Al-Fil diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, sehingga tergolong surat Makkiyah. Nah, sekarang kita akan membaca surat Al-Fil tersebut. Nah, anak bisa dibuka bukunya di buku paket PAI pelajaran 6 halaman 60 atau juga bisa membuka LKS-nya. Ya, LKS itu bab pertama mulai dari halaman 2 dan sampai seterusnya. Oke, nanti anak-anak bisa mengikuti bacaannya Bapak. Insya Allah kita semua akan belajar bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, itu tadi bacaan surat Al-Fil. Nah, kita ada beberapa yang perlu kita tekankan di sini menurut bacaan dan juga tajwidnya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk membaca bismillah dan ta'awud atau bacaan yang lain, jika itu lafadznya berharakat kasrah maka dibacanya i, dan jika lafadznya berharakat dhammah maka dibaca u. Nah, kebanyakan anak-anak, tidak kebanyakan, ada beberapa anak-anak yang misalkan membaca bacaan i atau u itu berubah bacaannya. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim menjadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu salah ya. Ingat, jika berharokat kasrah maka punya i, dan jika berharokat dhammah maka punya u. Ya, bukan e atau o. Oke, kita lanjutkan. Nah, di beberapa ayat di surat Al-Fil ini ada yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini yang biasanya kita salah dalam membaca. Contohnya dalam ayat pertama, yaitu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, bi ashabil fil itu shot ya, bukan sin. Nah, jika shot maka mulut kita agak sedikit maju. Shot ya. Jika sin biasa saja, sin, sa. Nah, yang betul adalah bi ashabil fil. Ashabil. Nah, bukan ashabil. Nah, itu perlu kita ingat-ingat. Oke. Selanjutnya yaitu pada ayat yang kedua ada alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, fi tadlil huruf bo. Nah, huruf bo pelafatannya, makhrajnya, keluarnya huruf berbeda dengan huruf dal ya. Masih banyak biasanya kita salah dalam membaca ini. Fi tadlil. Nah, fi tadlil itu dal, bacaan dal. Jadi salah. Fi tadlil. Nah, huruf shad itu makhrajul hurufnya adalah pipi bagian dalam, entah kanan atau kiri atau keduanya. Jadi agak mengembang biasanya. Bo, fi tadlil. Nah, dan tidak menjadi qalqalah. Fi tadlil, bukan ya. Fi tadlil. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Bihijaratim
tarmihim bihijaratin. Nah, antara huruf H dan huruf H ini biasanya ada yang salah. Ada yang terbalik dalam membacanya, H dibaca H atau H dibaca H. Atau ada yang menyamakan tarmihim atau dibaca sama tarmihim bihijaratin. Ini salah ya. Jadi harus ada perbedaan. Tarmihim bihijaratin. Nah, H dan H berbeda. H keluar dari tenggorokan yang dalam H. Seperti kalau kalian tertawa, ha, itu H ya. Kemudian H lebih ke atas lagi, tenggorokan bagian lebih ke atas lagi. H ya, pangkal tenggorokannya. Bihijaratin, H. Oke. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu. Oke. Nah, itu yang biasanya sering terus balik atau sering salah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tajwid. Oke, dalam ayat pertama di situ ada alam taro. Alam taro ya. Alam taro ini adalah mim sukun bertemu dengan ta. Hukum bacanya adalah apa? Siapa yang bisa? Ya, betul. Mim sukun bertemu dengan ta yaitu idhar syafawi ya. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, jika sebelumnya ada mim sukun maka disebut bacaan idhar syafawi ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi bentar. Alam yaj'al, yang ayat kedua alam yaj'al. Nah, ada alam ya. Nah, alam mim sukun diikuti dengan ya. Ya, mim sukun diikuti dengan huruf ya. Maka itu juga sama seperti yang atas tadi alam taro, yaitu idhar syafawi. Nah, kemudian yang ingin kita bahas yaitu yaj. Huruf jim di sini. Jim bersukun, berharokat sukun, maka mati. Yaj'al. Nah, ini adalah qalqalah. Oke, betul, qalqalah apa? Ya, betul, qalqalah sugro. Mengapa kok qalqalah sugro? Karena jimnya berada di tengah kalimat atau di tengah kata. Maka jika qalqalah yang berada di tengah kalimat maka disebut qalqalah sugro. Nah, yang satu lagi adalah qalqalah kubro jika itu berada di akhir kalimat. Nah, bacanya bagaimana? Yaj'al ya. Jelas, jimnya agak ditekan. Yaj'al. Oke, selanjutnya ya, Bapak kira itu ya yang bisa kita ambil, kita fokuskan. Nah, Bapak ingatkan lagi, jika ada huruf yang berharokat kasrah maka dibaca i, dan jika ada huruf yang berharokat dhammah dibaca u ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu biasanya anak-anak kalau ngaji, kalau pengen cepet-cepet, nah bacanya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillah. Itu salah ya. Dihilangkan kebiasaan membaca seperti itu ya. Karena kita belajar, kita mencoba untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya dapat pahalanya pun juga maksimal. Nah, seperti itu. Oke ya, itu tadi bacaan dan pembahasan sedikit tentang tajwid dan juga makhrajul huruf dari surat Al-Fil. Oke, kita akan membahas selanjutnya. Nah, surat Al-Fil ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, maka disebut tergolong surat Makkiyah ya. Sebetulnya bukan karena di Mekah atau di Madinah, tapi golongan surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Rasulullah sedang masih belum berhijrah ke Madinah. Nah, jika sudah hijrah ke Madinah, maka itu disebut golongan Madaniyah, surat yang tergolong surat Madaniyah ya. Jadi bukan tempatnya, tapi
sebelum dan sesudah hijrah. Kalau sebelum hijrah maka Makkiyah, kalau sesudah hijrah maka Madaniyah. Gitu ya. Oke. Dari surat Al-Fil ini, sebab turunnya surat Al-Fil ini ada cerita yang menarik. Nah, dulu ada seorang penguasa yang bernama Abraha. Ya, penguasa yang bernama Abraha. Dia iri sekali dengan Mekah dan dengan Ka'bah. Nah, Abraha ini iri. Mengapa dia iri? Apa yang diirikan dari Ka'bah dan juga Mekah? Di kota Mekah terdapat bangunan yang bernama Ka'bah. Nah, setiap tahun atau setiap waktu banyak orang yang pergi ke Mekah dan untuk melaksanakan haji. Atau selain haji, kota Mekah juga terkenal sebagai kota yang sangat ramai untuk perdagangan. Maka banyak orang dari luar negara, luar daerah kota Mekah, mereka berziarah ke Mekah. Mereka mengadakan perdagangan dan juga terkadang untuk berhaji. Nah, Abraha ini iri. Mengapa bisa seperti itu? Ka'bah kan hanya tumpukan batu ya, yang berbentuk seperti itu, seperti kubus seperti itu. Tapi mengapa bisa banyak sekali orang-orang yang datang? Nah, dia ingin negaranya juga didatangi banyak orang supaya negaranya tidak kalah dengan Mekah. Nah, dia mempunyai ide untuk membangun sebuah gereja. Dia bangunlah gereja di negara tersebut sampai menjadi gereja yang sangat besar, indah dan megah seperti istana. Namun bukan tambah ramai, tapi tetap saja masih kalah dengan orang-orang yang ada, masih kalah dengan Mekah dan orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Nah, karena dia iri, kemudian dia perasaan kesal dia memuncak, mengapa negeriku tidak dikunjungi oleh banyak orang, padahal aku sudah menciptakan, aku sudah membangun gereja yang sangat megah, yang lebih indah, lebih megah daripada Ka'bah, tetapi tetap saja tidak banyak orang yang berziarah ke negaraku. Nah, akhirnya dia mempunyai keinginan untuk menyerang Mekah, kota Mekah, dan menghancurkan Ka'bah. Nah, sehingga dia bersama pasukannya, dan saat itu pasukannya menunggangi gajah. Gajah, kita tahu gajah adalah binatang yang besar, yang kuat, binatang darat terbesar ya. Saat ini adalah gajah. Abraha dan pasukannya menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dan juga menyerang kota Mekah. Mereka bergerak dari Yaman, dipimpin langsung oleh Abraha, ingin meruntuhkan Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, karena sangat iri, ya, tadi kan iri sekali. Mengapa irinya? Nah, kita ingat-ingat lagi tadi, karena Ka'bah sering dikunjungi oleh banyak orang. Namun, sebelum sampai kota Mekah, sebelum sampai mereka masuk pintu kota Mekah, mereka telah diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa apa? Allah mengirimkan burung yang sekarang kita sebut biasanya dengan ababil ya, yang membawa batu. Setiap burung membawa satu batu untuk dijatuhkan kepada pasukan bergajah. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Batu tersebut terbuat dari tanah yang terbakar, yaitu yang berasal dari neraka. Nah, begitu batu tersebut mengenai tubuh dari pasukan bergajah, maka tubuh mereka seketika langsung hancur kena batu. Batunya tidak besar ya, seukuran kerikil ya. Burung kan ukuran umumnya burung segitu. Kemudian setiap burung membawa batu. Nah, batu itu sebesar batu kerikil. Tapi karena terbuat dari api yang sangat panas dari neraka, maka saat batu tersebut menyentuh tubuh dari pasukan Abraha, pasukan bergajah tadi, maka hancurlah, berlubang, tubuh mereka hancur ya, terkena kerikil atau batu tersebut. Maka faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nah, kita tahu, kalian tahu juga bagaimana bentuknya daun yang dimakan ulat. Pasti ada lubangnya kan?
di tengah pasti ada lubangnya, misalkan dimakan di tengah. Kalau daun yang dimakan di pinggir pasti ada bagian-bagian yang hancur, yang habis, yang hilang dari daun tersebut. Nah, sama juga seperti itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Nah, inilah kekuasaan Allah. Kita tahu bahwasanya Ka'bah adalah yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yaitu Nabi Ismail atas perintah Allah. Maka tempat ini, kota ini pasti akan disucikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari apapun bentuk ancaman, termasuk juga ancaman pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari negeri Yaman ini. Nah, itu tadi ya. Dari sini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwasanya sikap iri itu tidaklah baik. Dari sikap iri kita akan timbul sikap yang tercela yang lain. Nah, tadi dari sikap iri Abraha, kemudian dia ada niat jelek untuk menyerang kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Nah, dari situlah mengapa kita harus menghindari sifat iri. Karena dari iri tersebut, sesuatu yang kecil hanya iri, nanti akan mengakibatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian juga kita dilarang untuk sombong, ya. Abraha tadi sombong. Dia merasa pasukannya adalah pasukan yang kuat karena jumlah pasukan yang banyak dan juga kendaraan mereka adalah gajah, yang mana kita tahu gajah adalah binatang darat terbesar dan terkuat saat ini. Nah, mereka pasukan bergajah atau Abraham merasa pasti akan bisa menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa? Mereka kalah dengan burung, segerombolan burung yang membawa batu yang terbuat dari api neraka tadi. Ya, itulah mengapa kita tidak boleh bersifat sombong, karena kesombongan tidaklah menjadi sifat yang harus dimiliki oleh manusia, ya. Manusia adalah makhluk yang lemah dan yang patut sombong, yang boleh sombong adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha segalanya, Allah Maha kuat, Allah Maha Esa pastinya ya. Nah, itulah anak-anak. Jadi itu tadi adalah sebab turunnya surat Al-Fil. Nah, mengapa disebut Al-Fil? Karena saat itu ada penyerangan oleh pasukan Abraha, yang mana pasukan tersebut menunggangi binatang gajah, sehingga disebut Al-Fil. Filun artinya gajah ya. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini juga diambil dari ayat yang pertama. Satu kata di ayat pertama surat Al-Fil yaitu Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu bi ashabil fil. Nah, itu ya mengapa disebut surat Al-Fil. Nah, silakan anak-anak nanti dibaca kembali buku paketnya atau buku LKS-nya sehingga lebih memahami apa yang kita pelajari ini. Nah, Bapak kira sekian penjelasan dan pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.